Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Untuk meningkatkan perekonomian suku Ayu Misa di Kampung Wonggi, Papua Selatan, Babin Kamtipmas Kampung Wonggi, Polsek Citak Mitak, Polres Mapi, Polda Papua, Bribka Hamdani Ismail menggerakkan usaha kecil menengah para perajin noken. Selain itu, Bribka Hamdani juga berjuang memajukan pendidikan anak-anak dan melestarikan budaya Papua. Kamtipmas Polsek Wonggi, Polsek Citak Mitak, Polres Mapi, Polda Papua, Bribka Hamdani Ismail menggerakkan usaha kecil menengah para pengrajin noken di wilayah Wonggi. Bribka Hamdani Ismail membentuk kelompok perajin UMKM noken di Kampung Wonggi. Warga di Kampung Wonggi yang merupakan suku Aoyu membuat noken dari bahan dasar kulit kayu gaharu. Kayu gaharu memiliki aroma wangi yang khas dan sering digunakan dalam industri parfum, farmasi, serta produk kecantikan. Diawali dengan pengambilan bahan baku pembuatan kerajinan noken di hutan, Babin Kamtipmas Wonggi, Bribka Hamdani Ismail berkoordinasi dengan Ketua Sanggar Suku Aoyu Misa dan mengajak masyarakat menyusuri hutan untuk mengambil kulit kayu gaharu. Setelah bahan baku kulit kayu gaharu didapat, masyarakat membawa pulang dan mengeringkan kulit kayu dengan cara dijemur. Selanjutnya kulit gaharu dibelah serta diiris menjadi bagian yang lebih kecil menyerupai benang. Kemudian benang dianyam hingga membentuk sebuah tas atau noken dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan kerajinan yang akan dipasarkan. Selain mengajarkan pengembangan UMKM, Babin Kamtipmas Bribka Hamdani juga memasarkan hasil UMKM suku Aoyu dengan cara tradisional ataupun lewat media sosial. Untuk mengenalkan budaya suku Aoyu Misa, di Kampung Wonggi, Papua Selatan, Bribka Hamdani dan masyarakat mengikuti Festival Sejuta Rawa yang dilaksanakan di Kabupaten Mapi, Papua. Dengan adanya kegiatan budaya ini, diharapkan wisatawan dalam negeri dan mancanegara semakin banyak yang berkunjung di Mapi, Papua. Awal mulanya saya mendaftar jadi polisi ya. Dari polisi itu dari tahun 2007. Saya ikut pendidikan mulai dari tahun 2008 sampai 2008 akhir itu. Saya dikirim penugasan pertama saya langsung di Kabupaten Mapi. Tepatnya di Polres Mapi. Pada saat itu Polres itu masih Polres persiapan. Di tanggal 5 Januari 2009, saya ditempatkan langsung ke Polsek Citak Mitak. Dari Polsek Citak Mitak itu saya masih jadi polisi biasa, polisi umum, tugas umum. Nanti pada saat tahun 2014 saya mulai dipindah tugaskan ke Pospol Wonggi. Tepatnya itu masih pecahan dari distrik Citak Mitak itu sendiri, yaitu namanya distrik Paswe Bawah yang sekarang saya bertugas. Kebetulan di situ saya anggota Pospol dari Paswe Bawah, kami bertiga di situ. Di situ letak saya menjadi Babin Kamtipmas, berawal dari Babin Kamtipmas. Jadi dari situ Babin Kamtipmas itu sampai dengan sekarang. Latar belakang, ya bisa dibilang saya melihat sebetulnya di Papua ini banyak sekali yang menarik. Salah satunya berbahan dasar kayu gaharu ini. Memang banyak masyarakat Papua yang mencari kayu gaharu, tapi biasanya mereka mencari dari intisari kayu gaharu itu, yang menjadi bahan dasar kosmetik, terus medis dan macam-macam yang bisa digunakan dari bahan dasar
kayu gaharu itu. Tapi saya melihat lagi, kan ini banyak nih di sana kayu gaharu. Kira-kira apa lagi yang bisa dimanfaatkan dari kayu gaharu itu? Ternyata dari mama-mama Papua ini sendiri, mereka sering membuat yang mereka sebut itu dengan noken. Noken itu yaitu tas unik, tas tradisional yang berasal dari Papua, khas dari Papua. Hanya saja mereka di sana awalnya mereka membuat itu besar ya. Dia besar, noken-nokennya itu besar atau tasnya itu besar. Karena kegunaannya itu biasanya mereka pakai untuk mengangkut bahan makanan mereka. Seperti mereka habis pangkur sagu, mereka mengambil atau membawanya itu dengan noken itu. Isi sagu, bisa isi hasil daging buruan juga bisa, atau sayur-sayuran yang mereka dapat di hutan. Setelah saya coba, saya lihat kayaknya unik nih noken ini. Coba saya buat sesuatu yang menarik dan lebih simpel dan kiranya bisa jadi bisa jadi tambahan lah buat mama-mama Papua ini. Akhirnya saya berinisiatif dengan mereka, kita buat noken tapi dia agak kecil biar bisa bisa untuk taruh dompet, simpel untuk HP kayak gitu, biar kita mudah untuk menjualnya. Dan alhamdulillah banyak respon atau feedback balik dari teman-teman. Saya awal itu memang mulai naik ke kabupaten, ada teman-teman dari Polres Mapi itu sendiri saya mulai tawarkan ke mereka, bahkan di rekan-rekan ASN itu sendiri. Mereka tertarik dan banyak mereka beli. Awalnya dari situ sampai dengan sekarang malah saya sudah coba penjualan mulai dengan media sosial seperti Instagram maupun dengan Facebook. Sebetulnya mereka itu taunya itu kayu gaharu itu mereka jual. Mereka jual di situ ada pedagang yang mereka memang mengepul atau mengumpulkan kayu-kayu tersebut. Mereka dapat informasi dari pedagang tersebut bahwa kayu ini sangat berharga dan mempunyai daya jual yang tinggi untuk kayu gaharu tersendiri. Gaharu itu sendiri. Jadi mereka dapat informasi tersebut dari dari pedagang itu, ya gunanya untuk mereka menjual ke pedagang itu. Memang kalau untuk kayu-kayu gaharu ini sendiri memang bisa dibilang, yang mau bilang jauh ya nggak jauh juga, karena sudah mungkin biasa dengan kami ya. Biasa kami jalan itu cukup setengah sampai 1 jam. Karena memang pohon atau kayu gaharu ini sendiri memang dia tumbuh banyak di wilayah kami yang ada di Kabupaten Mapi ini. Jadi memang ya bisa dibilang, mau bilang jauh juga tidak, karena memang keseharian kami seperti itu, berjalan kaki. Jadi memang pada saat itu karena sering atau banyaknya komunikasi yang saya lakukan dengan masyarakat, terutama dengan para tua-tua adat, tokoh-tokoh adat, dan banyak sekali saya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, itu yang membuat kepercayaan mereka meningkat. Saya sering ngobrol, duduk, ada kita bilang di situ rumah adat. Di situ tempat kita ngobrol para tokoh adat, kadang disitulah letak kunci saya untuk kira-kira gimana nih mereka bisa curhat. Karena sebetulnya permasalahan itu kan bukan diselesaikan dengan kekerasan ya. Saya lebih mengingatkan mereka bahwa menyelesaikan masalah itu bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan cara bagaimana kita duduk, tenang, berunding, dan mencari solusi. Itu cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Dan mereka merasa, polisi ini kok bisa gitu loh. Bisa mendudukan kedua belah pihak yang lagi emosi, duduk, dan kita mencari solusi-solusi. Dan itu saya lakukan berulang-ulang, maka timbullah kepercayaan dari orang-orang tua atau tua-tua adat itu sendiri. Mereka mengangkat saya dan menganggap saya sebagai anak dari mereka. Maka timbullah atau inisiatif dari mereka mengangkat saya sebagai anak adat dan menjadi bagian dari mereka. Memang ada satu hari itu kepala, mau dibilang orang tua sekali, tokoh adat itu, saya sampai tidak sangka, bahkan dia sampai bilangnya tuh gini Pak, pakai bahasanya mereka,
apa ya, istilahnya saya bahasa Indonesia kan, dia mengucapkan bahwa anak ini anak yang buka tempat ini atau di Kampung Wonggi itu. Saya karena memang saya yang polisi pertama di situ, dia bilang anak yang buka ini yang kasih aman kita, yang kasih bagus kita sampai orang bisa lihat keluar dengan kita punya adat istiadat. Dia orang luar tapi dia mau peduli dengan kita. Dia orang luar tapi dia mau bagaimana caranya kita punya adat istiadat ini dikenal orang lain. Bahkan dia bilang, saya masih jelas sampai sekarang, dia bilang anak ini, tapi dengan sumpah, dia bilang demi Tuhan anak ini tidak boleh pergi kemana-mana, anak ini harus selalu dengan saya. Itu yang membuat saya rasa masyarakat ini sudah apa ya, ya kasarnya kayak sudah menganggap saya ini bagian dari mereka begitu. Jadi mereka menginginkan saya untuk tetap tinggal dengan mereka. Seperti itu. Jadi kadang saya bilang, Bapak saya ini mungkin namanya anggota ada waktu untuk saya pindah. Dan mereka bersikeras dibilang, kita akan bicara dengan siapa saja, yang penting anak bisa tinggal dengan kami. Seperti itu yang kadang membuat saya juga ya agak-agak ini. Yang kami adakan di Kabupaten Mapi ini adalah Festival Sejuta Rawa. Kenapa kami bilang Festival Sejuta Rawa? Karena memang wilayah kami di Kabupaten Mapi ini dia punya letak apa ya, bisa bilang letak geografis itu semua hampir rata-rata di situ adalah rawa. Beberapa saja yang ada daratan. Jadi kami kemarin pemerintah mulai menaikkan yaitu Festival Sejuta Rawa. Gunanya untuk menaikkan budaya, seni budaya yang ada di Kabupaten Mapi agar bisa terlihat, agar biar masyarakat di luar sana tahu loh bahwa Kabupaten Mapi ini mempunyai seni dan budaya yang sangat banyak, karena di situ sendiri punya apa ya, suku budaya juga yang sangat banyak seperti itu. Dan untuk tarian-tarian tersebut memang benar bahwa di tarian-tarian tersebut itu banyak sekali menjelaskan soal tentang masuknya agama dari luar ke dalam. Ada juga, pokoknya tarian itu kan dia menjelaskan tentang cerita, banyak hal cerita. Ada juga tentang, pokoknya banyak lah tentang kehidupan mereka sendiri sehari-hari yang mereka angkat dalam sebuah tarian. Dan banyak hal budaya yang dilakukan, karena memang serentetan budaya waktu di atas perahu pun itu dilakukan banyak gerakan-gerakan tarinya, termasuk ini ada beberapa tarian di atas perahu itu. Di atas perahu yang perahu adat mereka itu, mereka buat tarian adat di atas perahu, dan begitu kembali mereka pun menyambut gubernur ini ke arah ya bisa dibilang pusat tempat apa ya, untuk menaruh hiasan-hiasan seperti ukiran-ukiran itu, agar mungkin bisa melihat bahwa ini loh ada juga hasil-hasil karya berupa di situ ada noken, ada ukiran-ukiran berupa ukiran khas berbentuk kasuari, cendrawasih, bahkan di situ ada noken yang dari kecil besar, dan ada pula makanan-makanan khas dari makanan berat sampai dengan makanan ringan atau cemilan yang berbahan dasar dari sagu. Kalau yang dipamerkan itu dia berupa tombak, hanya saja itu untuk yaitu ukiran, bukan untuk yang tombak hari-hari untuk mereka pakai, bukan. Itu menggambarkan sebuah ukiran hasil karya mereka, tapi memang berbentuk tombak. Kalau untuk kayunya ini sendiri Pak, yang setahu saya selama saya di sana, selama saya 15 tahun lebih di sana, kayu yang mereka pakai sebetulnya kalau yang dari zaman dulu punya yang paling bagus kayu yang mereka cari yaitu kayu katakau. Kita bilang di sana ada kayu katakau. Kayunya ringan tapi dia apa ya? Kayunya ringan, cuman dia kuat dan dia tahan lama. Cuman kalau untuk sekarang ini mereka bisa saja mereka memakai kayu bintanggur maupun kayu, pokoknya kayu yang bisa diolah lah sebagai perahu. Dan biasanya mereka mengerjakan ini perorangan Pak.
dengan cara yang bisa dibilang masih sangat tradisional. Biasanya mereka itu memakai kampak. Jadi mereka belah dulu dan mereka mulai bahasa kami di sana itu mulai dicungkil atau digali, mulai dikeruk sampai dia berbentuk seperti perahu. Kadang juga mereka kayak dirau di api, dibakar dulu untuk memudahkan mereka untuk digali sampai membentuk sebuah perahu. Jadi semua itu menggunakan alat yang sangat tradisional. Bisa jelaskan kalau bahwa kayu ini tidak ada yang direkatkan. Ini cuma satu pohon yang dibentuk atau diukir atau digali sampai menyerupai perahu. Jadi tidak ada sambung-sambungan. Dia memang satu pohon itu yang dibentuk menjadi perahu. Sebenarnya tumbuhan namanya itu tumbuhan, kita bilang di sana tebu rawa. Kami kenal dengan nama tebu rawa. Tumbuhan ini seperti yang tadi mungkin Bapak lihat itu seperti enceng gondok, tapi dia versinya versi besar. Saya bisa bilang MAPI itu aman, MAPI itu bisa dibilang indah. Karena MAPI itu mempunyai banyak spot-spot yang sebetulnya di luar sana belum pernah melihat. Kami yang di sana melihat merasa ini rugi sekali nih. Seandainya kalau ada orang luar yang datang melihat, misalnya satu contoh aja, sunset di tengahnya rawa. Karena matahari itu kalau kita biasa lihat di Bali misalnya, dia turun di laut. Ini kalau turun di tengah-tengah rawa itu sebetulnya lebih indah. Seperti itu. Dan ini kita punya alam ini masih sangat asli. Hutannya masih sangat asli. Hewan-hewannya pun masih terpelihara dengan baik. Banyak hewan-hewan yang mereka bilang itu hewan endemik di sana ya. Seperti adanya rusa. Burung cendrawasih pun masih ada di sana. Yang masih hidup di alam liar itu masih ada. Bahkan seperti yang kita bilang di sana walef, ada kanguru pohon, hewan-hewan endemik Papua itu kasuari, masih banyak di sana. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang mungkin ingin melihat alam yang betul-betul asli, betul-betul kepingin refreshing, melihat hal-hal yang berbeda, yang unik, boleh main-main ke MAPI. Kami ada di sana, bisa komunikasi, bahkan kami bisa antar sendiri. Seperti itu. Kami punya moto dari MAPI, mungkin biar teman-teman juga biar tahu ya, seperti itu. Moto kami biasanya yaitu Usubi Yahukuda Takubayaman, yaitu damai bersehati dan saling melayani. Pemirsa, selanjutnya ada AKBP Yolanda menjadi dalang wayang kulit untuk menghibur masyarakat. Kisahnya saat lagi.